Haleluya. 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 Sejahtera, terima kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Pak Ketua untuk saya lagi diberi kesempatan untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Selamat ulang tahun Pak Ketua. Selamat happy birthday. Gitu ya. Tadi ada KKR sebelah sana, saudara. Belum mulai KKR-nya. Sudah macet total ya. Setelah saya punya KRI, saudara. Welcome back Pak Willy. Puji Tuhan, terima kasih. Sangat bersyukur. Siang ini kita tiba di puncak hari ini, tetapi karena memang begitu berhalangan jadi nggak jadi ya. Berhalangan begitu ya. Ya, tema yang diangkat yang mau dibicarakan hari ini adalah di Amsal 17 ayat 22. Mari sama-sama kita perhatikan. Siapa yang bawa Alkitab, saudara? Tema ini tema yang luar biasa. Amsal 17 ayat 22. Ada yang mau baca berdiri satu orang mungkin? Baca keras. Siapa yang bisa baca? Oh iya, silakan. Sweet. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya, terima kasih. Saya nggak tahu Pak Ketua angkat tema ini mungkin lagi bergembira. Kalau tak. Ya, betul. Firman Tuhan dalam Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Waduh, ini disuruh bawa hati kita supaya tetap gembira, yang merupakan obat yang manjur. Ya, saya pernah mendengar sebuah kesaksian seorang kaya sudah tua, dia masalah pensiunan dari Pertamina. Nah, pada saat itu dia bekerja jadi PNS itu, wah, kerja keras luar biasa sampai lupa untuk tersenyum, saking seriusnya bekerja terus. Begitu bekerja saking capeknya bekerja pindah-pindah seluruh Indonesia dan sebagainya, pada saat pensiun stroke. Ya, jadi pada saat dia stroke itu, ini di Bekasi orangnya. Akhirnya saya khotbah ini waktu itu orangnya ada gitu. Saya salah khotbah gimana gitu. Jadi dia stroke, ujungnya dia stroke. Nah, terapi itu sekali terapi 2 juta, cuman setengah jam. Cuma disuruh ngapain? Suruh tepuk tangan. Suruh tepuk tangan sambil ketawa. Bapak tepuk tangan sambil senyum gitu, saudara. Bayar 2 juta satu setengah jam. Sampai ada 5 tahun, gak sembuh-sembuh juga, dan dia kembali ke rahmatullah, saudara. Jadi ayat ini berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, manusia kita bekerja, kita berusaha, atau mungkin anak-anak sekalian yang masih pemuda remaja mengejar cita-cita gitu, ujian, penuh dengan pikiran dan semuanya. Ternyata hati yang gembira itu sangat penting. Ya, kalau kita lihat dalam terjemahan Amplified Bible, Proverbs 17 verse 20 itu, a happy heart is a good medicine. Nah, dia tulis happy heart. Jadi bukan cuma gembira, ternyata hati yang bahagia. Gitu. Jadi artinya apa yang kita rasakan di hati kita akan terpancar di wajah kita. Betul ya? Bisa begitu di hati kita, mungkin kita lagi kecewa, pasti terpancar gitu. Itu nggak bisa dipungkiri, tidak bisa diwarnakan. A happy heart is a good medicine. A cheerful mind works healing. Nah, jadi pikiran yang ceria itu
penyembuh, works healing gitu. Zaman sekarang lagi trennya healing gitu ya. Wah, healing ke sini, healing ke sana gitu ya. Kemarin ada yang ngajak healing ke PRJ. Aduh, capeknya minta ampun. Ketemu orang banyak banget. Akhirnya di sana makan Indomie doang. Jauh-jauh ke PRJ cuma makan Indomie. Dan orang melakukan itu demi apa? Katanya healing. Tetapi ini dikatakan a happy heart. Hati yang bahagia is a good medicine, adalah obat yang baik, obat yang manjur. And a cheerful mind works healing. Ya. Jadi kalau kita mind itu bicara mindset. Ya, mindset kita itu kalau mindset kita itu ceria, ternyata itu bisa menyembuhkan tubuh kita gitu. Kalau zaman dahulu itu sebenarnya tidak dikenal yang namanya penyakit. Zaman sekarang ada penyakit ini, penyakit itu, penyakit banyak banget jenis penyakit. Tetapi zaman dulu boleh dikatakan nggak ada nama penyakit, nggak banyak. Ya, jadi semuanya dikelola, di-manage dari hati dan pikiran. Gitu ya. Jadi juga menjadi kesaksian dari opung ibu mertua saya, opung Leksabur itu. Dia itu udah keluar masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, habis JT. Ternyata penyebabnya cuma ibu stres kayak gitu. Nah, berarti kalau stres itu justru akan menimbulkan gampang sakit, ngerti ya? Cuma stres, pikirin gitu. Tapi anak-anak sekalian, pemuda remaja yang ada, firman Tuhan meminta untuk tetap bergembira, a happy heart, dan cheerful mind. Gitu. Bisa ya? Ada bebannya nggak sih ini pemuda remaja ini? Bung Nathan, bebannya? Ya mungkin begitu kejar debt collector enggak ya? Kan orang kalau stres itu kan karena dikejar-kejar orang gitu, diteror, mas bayar utang mas gitu. Apalagi orang pinjol ya, mas bayar utang saya, banyak, tidak sedikit. Ya orang yang akhirnya masuk ke pinjol diteror. Bukan cuma dia diteror, engkongnya diteror, tetangganya diteror karena dia gitu. Semua teman se-Facebook 1000 orang diteror gara-gara utangnya dia, stres. Akhirnya dia bisa sakit. Jadi ternyata kalau kita semua punya beban, semua kita pasti punya beban, pasti punya pikiran. Pernah nggak sih ketemu orang yang nggak pernah senyum gitu? Ada, pernah ketemu orang nggak pernah senyum? Kalau salah, padahal dia orang kaya, mobilnya banyak, kucingnya banyak gitu saudara, atau apanya banyak gitu. Tapi kalau ketemu, gitu kan. Berarti ini orang gimana sih? Saya ada teman dulu di Tanah Abang, saudara. Kalau salaman itu enggak, kalau kita salaman kan begini ya, kalau salaman begini. Jadi nggak dibeginiin, begini aja. Tapi kan, dalam hati ini orang habis kalah judi atau apa gitu. Ternyata saudara, semua orang kalau kita perhatikan ya, perhatikan pemuda remaja yang ada di kita semua, orang yang masuk ke rumah sakit itu banyak dokter katakan sakit gitu, kalau terlalu makan, atau lagi jatuh lagi ke penyakit yang lain dan sebagainya. Ternyata itu diawali dari stres, diawali dari hati yang tidak gembira. Ya, pertama diawali dari hati yang tidak gembira, mukanya muram, terus apa lagi? Sehingga dia malas makan, tidur tidak teratur, begadang, masuklah banyak penyakit. Ya, jadi anak-anak muda sekalian, turunan-turunannya gereja Tuhan, calon pemimpin bangsa gitu ya. Kita coba hidup itu. Nah, saya melihat sebuah penelitian. Tadi kan kita bicara bahagia ya, happy heart. Ini penelitian dari Kementerian Keuangan. Loh, apa hubungannya gitu ya?
Ini sebuah penelitian. Saudara, kalau Anda membuat sebuah penelitian, tentu orang yang melakukan penelitian itu pasti berkapasitas. Minimal dia pasti doktor, ya, pasti berkapasitas. Jadi kalau kita melihat penelitian, makanya Injil Lukas ditulis oleh Dokter Lukas. Dia seorang doktor, dia seorang tabib, dia seorang orang berpendidikan. Maka dikatakan di awalnya Lukas kata, aku telah meneliti. Nah, hanya dia boleh mengatakan itu karena dia berkapasitas, ya, gitu. Kalau dia dibilang aku telah meneliti laut, nggak mungkin karena kan kapasitasnya pemancing, gitu. Nggak mungkin meneliti laut, gitu. Oke, penelitian dari Kementerian Keuangan, kalau kita mau, ini dari sekuler, ya, jadi kita semua kita boleh ambil yang baik dari beberapa sumber. Nah, ada hal-hal yang membuat kita bisa bahagia. Terlepas kita punya semua masalah, pasti semua punya masalah. Kucing pun punya masalah, betul ya? Kucing aja punya masalah. Bingung dia, toilet di mana gitu kan? Kok nggak ada tulisan toilet khusus kucing? Kucing aja semua punya masalah, makhluk punya masalah. Terlepas kita semua punya masalah yang sabrak-nabrak, ya, saya rasa Bung Andre juga punya masalah, mungkin rumah tangga, keluarga, gitu. Pasti semua punya masalah. Tidak mungkin kita hidup tidak punya masalah. Anak-anak juga pasti punya masalah. Ya, Kementerian Keuangan merilis sebuah penelitian dikatakan apa? Untuk bahagia itu perlu tersenyum atau berbanyak tawa. Gitu. Jadi kita perlu tersenyum. Dengan kita tersenyum itu kita bisa melihat yang lucu, bisa kita tertawa, kita bisa memicu kita bahagia. Ya, ada dulu istilah zaman dulu Bung Adi ingat, lensano, in-on, koresano gitu ya. Insano lupa. Iya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kita kesehatan jiwa itu ternyata berkorelasi dengan kesehatan tubuh. Ya, coba sesenongan ajar di sekolah, murung aja, anak-anak, mari kita bergembira, tapi dia nggak bisa. Jadi ternyata keceriaan itu penting, ya. Dikatakan tersenyum dan banyak tawa. Apalagi katanya penelitian ini seorang dokter katakan rutin berolahraga. Ya, ternyata dengan rutin berolahraga itu bisa menciptakan kita sehat dan kita menciptakan kita apa? Bisa ceria. Gitu. Siapa nih yang siapkan waktu olahraga? Ada? Pokoknya gue bangun pagi jam 5 olahraga. Ada mungkin? Ternyata itu perlu. Ya, anak-anak juga boleh. Jadi bukan cuma bangun pagi ya handphone. Coba kasih waktu olahraga jalan. Ya 5 menit, 10 menit jalan keliling komplek. Itu melatih tubuh kita. Dengan di tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Jadi kalau kita menjadi generasi mager, gitu kan. Makanya orang yang bangun pagi atau tidak melakukan aktivitas itu bangun gitu terus nggak ngapa-ngapain, main handphone, terus makan, jiwanya karena kesehatannya kurang, jiwanya bisa jadi gampang marah, gampang emosi, sensitif. Tapi boleh bangun pagi keluar di jalan, di udara segar, ada situasi ketemu orang, pagi, selamat pagi, apa kabar? Good morning, how are you? Itu menciptakan hati kita lebih ceria. Terus tidur yang cukup, gitu. Ya, saudara, saya mau katakan dalam ilmu kesehatan, orang yang suka begadang itu berisiko. Karena sudah diciptakan tubuh kita itu dalam siklus yang tetap. Ya, bangun, contohnya jam 6 pagi, beraktivitas, ya, jangan dibalik. Itu dibalik kampret, saudara. Kampret di Manado dimakan. Jangan dibalik, karena suatu waktu kita akan menerima akibatnya. Ya, sehingga pada satu umur tertentu tubuh itu sudah gak kuat. Sudah gak kuat. Karena memang Tuhan sudah ciptakan kita itu manusia, bukan kampret, saudara ya. Kita manusia. Manusia itu
beraktivitas pada saat matahari terbit dan berhenti pada saat matahari terbenam. Kalaupun kita harus begadang, Bung Om aja marah loh orang begadang. Sekarang dia bikin partai idaman, tapi gak ada yang suka. Kalau kita rubah, katakan kita contohnya oleh karena terpaksa harus begadang nih, karena ada PR gitu ya, PR. Kita kan sistem kalau kuliah SKS ya, sistem kebut semalam gitu. Ada PR gitu. Nah, oke begadang, kita harus bayar 2 kali lipat. Jadi kalau kita begadang 1 malam, kita harus membayar untuk memulihkan sistem tubuh kita itu, kita harus bayar 2 malam. Kalau yang menikah itu nggak mungkin. Nggak mungkin seorang suami bisa tidur 2 malam istrinya tersenyum. Nggak mungkin, saudara. Suami tidur siang pun istrinya pasti marah. Nggak mungkin bisa tidur 2 malam, ya kan? Di medsos kan begitu. Kalau mami anaknya tidur siang, bobo senang. Tapi kalau papi tidur siang dia marah, gitu. Nggak boleh, saudara ya. Jadi tidur yang cukup. Mari kita ambil waktu yang cukup. Karena itu akan berpengaruh kepada kesehatan kita, baik pemuda remaja, laki-laki maupun perempuan. Itu ke depan akan sangat diperlukan, akan menentukan. Ya jangan sampai pada saat sudah menikah baru ketahuan. Iya mas, ternyata adik dulu suka begadang. Oh ternyata itu kami ini karaoke gerobak gitu, putar komplek begadang. Akibatnya nanti suatu akan ada penyakit yang timbul. Laki-laki juga begitu. Ya pada saat rajin begadang, nah, akan ada hal sesuatu yang terjadi. Ya makanya kita harus take care, harus benar-benar memperdulikan. Terus apa lagi? Konsumsi makanan yang sehat. Cobalah. Ya, ini saya coba combine ya, karena kita orang sekolah pendidikan coba combine. Konsumsi makanan yang sehat. Memang makanan jorok itu kayaknya lebih enak sebenarnya. Ya kan? Kalau saya di kantor itu kan di kantor pulang di kantor itu ada kantin pinggir kali. Nyuci piringnya di kali gitu. Makanya ngeri juga. Lapnya itu 1 lap. Jadi kalau dia lewat meja nih. Terus mas mau makan ya? Ada piring. Nah, makan apa mas? Lapnya sama. Itu Indonesia. Kalau mulai kita usahakan cari makanan sehat, ya. Terbukti Bung Andi makanan yang dimasak istri sehat ya, bukan sekali ya. Begitu. Anak-anak juga coba, memang jajan itu enak, kan ada jajan di sekolah, ada jajan itu. Usahakan makan makanan sehat, jajan-jajan yang seperti itu, tidak dihindari. Berikan pujian orang lain, jangan larut dalam kesedihan gitu. Kalau dia suka artis Korea bunuh diri, ikut dia sedih. Jangan larut dalam kesedihan. Ya mungkin nilainya rendah. Ya jangan terpuruk ya, bangkit, belajar. Nah, ini sangat dibutuhkan anak-anak sekalian atau pemuda remaja yang ada untuk terus kita berpotensi untuk hati gembira, cheerful mind. Apalagi tidak bergantung kepada HP dan medsos. Nah, ini juga penting ya. Ada orang yang gak bisa lepas dari handphone, ya, mainnya handphone terus. Kalau dipanggil, contoh namanya si Ronald, bersihkan dulu rumah itu. Enggak mah, main handphone terus. Ronald dipanggil, enggak mah, main handphone terus. Ronald dipanggil terakhir, kotor, baru dia bersihkan. Kadang orang kalau udah main handphone dipanggil namanya nggak dengar. Tapi kalau dipanggil dengan nama yang jelek, dengar, iya siap gitu. Jadi namanya yang mana sebenarnya? Ronaldo Otto gitu kan. Karena kita juga anak-anak sekalian pemuda remaja yang ada, mari ya waktunya untuk kasih waktu lah ya untuk melakukan hal yang berguna.
Dan tentunya dikatakan mensyukuri hal-hal yang sederhana. Ya, peneliti ini katakan mensyukuri hal sederhana. Walaupun anak-anak sekalian di sekolah mungkin nggak ngerti banyak hal, tetapi apa yang kita miliki kita perlu syukuri. Nggak perlu membandingkan dengan orang lain. Ya, orang lain kaya, orang lain punya ini, punya itu. Justru dengan bersyukur kita bisa menarik perhatian Tuhan untuk Tuhan bisa berkati ya di masa depan. Karena jangan sampai kita merasa minder. Banyak yang anak sekolah gitu ya, pemuda remaja merasa minder dan orang lain merasa nggak. Jadi itu berpotensi untuk mengekang diri dan hatinya nggak gembira, ya. Sehingga firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu tadi adalah hal-hal yang kita bisa lakukan untuk hati kita gembira. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, jadi tema ini perlu kita perhatikan sebagai pemuda remaja yang ada, sekalipun mungkin belum mendapatkan cita-cita, sekalipun apa yang kita rasakan itu sepertinya tidak membuat gembira, tetapi ayat ini sangat penting bagi kita semua. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin, saudara. Mari kita tetap ambil sikap gembira. Jangan kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Saya mau katakan begini, kalaupun kita melihat orang di luar sana begitu luar biasa hidupnya, belum tentu mereka bisa ceria dan gembira. Belum tentu mereka bisa tertawa. Belum tentu mereka bisa tertawa sampai lepas. Yang ada mereka was-was. Kenapa mereka punya bodyguard? Karena mereka takut, was-was. Ya, kenapa mereka punya satpam 20 orang di rumahnya? Karena mereka takut. Orang takut itu nggak bisa gembira. Jadi ukuran kegembiraan, ukuran hati senang bukan materi, tetapi bagaimana kita melatih diri kita untuk kita bisa gembira dan hati senang, tentu dengan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ya, apa gunanya kalau kita sudah meraih semuanya, tetapi kita nggak gembira, yang ada kita diimpus, nggak ada gunanya. Lebih baik kita bebas, tapi kita gembira, amin. Apa gunanya kita sudah meraih semuanya ke depan, tapi kita ada di LPG Pinang, ya nggak bisa juga, bisa gembira juga. Walaupun punya banyak saudara, tapi nongkrongnya di LPG, nggak bagus juga. Jadi kita semua, pemuda remaja yang ada, maupun kita semua, mari kita set. Ya, a happy heart is a good medicine, and a cheerful mind works healing. Ternyata healing itu ditemukan dari cheerful mind, dari pikiran kita. Orang healing ke puncak sampai macam-macam, pulangnya nggak dapat healing, yang ada ribut. Lu sih begini gitu. Tidak didapatkan apa yang dicari. Orang healing ke Ancol gitu. Ternyata berdesak-desakan, lapar, keroncongan, ujung-ujung makan pop mie sampai di rumah lemas. Gak dapat healing gitu. Sementara healing kita dapat dari mana? A cheerful mind, dalam mindset kita sendiri. Jadi mengeluarkan biaya banyak sekali untuk healing. Tapi pulang-pulang gak mendapatkan damai, gak mendapat healing, yang ada keroncongan, lapar, ngantuk, capek, ribut. Nah, tetapi hati yang gembira itu kita bisa dapatkan, tidak harus pergi jauh, bisa dapatkan di mana kita berada. Di rumah kita bisa dapatkan asal kita melakukan hal-hal yang positif, yang baik, yang tadi sudah dijelaskan. Dan pemuda remaja yang ada, mari, mumpung belum banyak stres, ya gembira lah kan gitu. Kalau semakin tua, makin banyak pikiran, tetapi tetap kita harus kontrol hidup kita untuk tetap gembira. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan.